Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen sudah hafal dengan ayat tersebut. Kita semua mengerti bahwa firman Tuhan memerintahkan kita untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi dalam kesehariannya, dalam praktiknya, dalam aplikasinya, sadar atau tidak sadar, seringkali kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Kita menempatkan Tuhan hanya sebagai alternatif pilihan atau bahkan sebagai penambal keperluan saja. Artinya kita perlu baru kita datang kepadanya. Kita mencari Tuhan ketika kita terhimpit oleh masalah. Kita cari Tuhan karena kita mengingini berkat Tuhan. Kita cari Tuhan supaya kita memperoleh mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Kita tidak mempersembahkan hidup dengan sepenuh hati. Padahal Rasul Paulus sudah menasihati supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Saudara, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan pun hanya dapat dihitung dengan jari karena hari-hari kita disibukkan dengan segala urusan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saat ini orientasi hidup manusia semata-mata mengejar duit, materi, kesenangan hidup, kenyamanan hidup. Firman Tuhan memperingatkan kita untuk tidak terbawa oleh arus dunia ini. Banyak orang menjadikan pekerjaan, menjadikan karir mereka terlalu penting atau bahkan lebih penting daripada Tuhan, sehingga mereka rela mengorbankan jam-jam ibadah, jam-jam pelayanan untuk segala sesuatu. Orang yang sungguh lahir baru, saudara, pasti akan menempatkan Kristus di tempat yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Dia pasti menjadikan Kristus sebagai single authority, pemegang otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Karir, jabatan, materi, duit, semua memang perlu. Tapi jangan pernah menempatkan semua itu lebih daripada Tuhan yang adalah Sang Pemberi. Saudara, ingatlah, mengutamakan Tuhan, mengutamakan kebenaran Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan taat
taat kepada kehendak Tuhan di segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang begitu jelas mencerahkan, mengingatkan setiap kami bahwa bukan hanya sesuatu yang dihafal, tetapi perlu dilakukan, perlu dihidupi. Memprioritaskan Tuhan adalah kunci mengalami apa yang Tuhan janjikan. Penggenapan janji Tuhan itu ditentukan dengan sikap dan tindakan kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk peringatan Tuhan ini, supaya kami tidak terbawa oleh arus dunia yang membinasakan kami, tetapi kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami dan taat melakukan kehendak Tuhan di dalam segala keadaan. Materikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan firman ini bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.